Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky. Saya di sini akan melakukan presentasi mengenai hasil literatur review yang telah dilakukan. Di sini saya mengambil tema tren teknologi artificial intelligence atau AI. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk latar belakang dari literatur review yang saya lakukan ini ada beberapa poin ya. Di antaranya yang pertama, AI telah menjadi teknologi utama dalam berbagai industri ya. Seperti yang telah kita ketahui, dalam berbagai sektor kita sudah menggunakan AI ya. Contohnya dalam bidang keamanan, pendidikan, dan bisnis. Kemudian yang kedua, meningkatnya penggunaan AI di sektor bisnis, keamanan, pendidikan, dan penelitian. Ini juga sudah dapat kita lihat pada perkembangan zaman saat ini bahwa AI sudah umum dilakukan gitu. Kemudian yang terakhir yaitu perkembangan AI memunculkan tantangan etika dan regulasi. Tentu saja dengan adanya AI ini akan memunculkan berbagai tantangan yang akan kita hadapi ya, entah itu dalam etika dan regulasi. Kemudian untuk tujuan literatur review tersebut dilakukan yang pertama untuk memahami perkembangan terbaru mengenai teknologi AI dan meninjau tren utama berdasarkan penelitian akademik terbaru. Kemudian untuk metode kajiannya menggunakan 10 paper ya, menggunakan 10 referensi paper yang terbaru dari jurnal bereputasi ya. Kemudian yang kedua, fokus pada tren AI dalam berbagai sektor. Untuk selanjutnya, yang pertama adalah tren AI dalam bidang industri ya. Poin pertama itu ada pasar saham ya. AI digunakan dalam analisis data keuangan untuk memprediksi tren pasar saham dengan lebih akurat ya. Tentu saja dalam pasar saham ini dengan menggunakan AI kita dapat melakukan prediksi tren pasar saham dengan lebih akurat ya. Kemudian yang kedua, algoritma machine learning dapat menganalisis pola historis dan memberikan rekomendasi investasi. Dan yang ketiga, AI membantu mengurangi risiko keuangan dengan mengidentifikasi anomali dalam pergerakan harga saham. Sehingga AI di sini dapat membantu kita dalam melakukan analisis khususnya pada pasar saham. Untuk poin pertama ini saya ambil referensi dari paper The Role of AI in the Stock Market. Nah, kemudian yang poin kedua yaitu dalam bidang bisnis dan manajemen. Yang pertama, perusahaan memanfaatkan AI untuk otomasi tugas repetitif seperti layanan pelanggan, pemasaran, dan produksi. Ini sebagai contoh dalam bidang pelanggan gitu. Untuk call center kita bisa melakukan kontak center bisa menggunakan AI gitu, sehingga ada sistem automatic chat gitu. Kemudian yang kedua, AI digunakan untuk analisis data besar dalam memahami tren pasar dan perilaku pelanggan. Dan yang ketiga, chatbot berbasis AI dapat menggantikan layanan pelanggan manual dan meningkatkan efisiensi bisnis. Nah, ini sebagai salah satu contoh penggunaan AI dalam bidang bisnis dan manajemen. Untuk referensi papernya yaitu yang berjudul The Impact of Artificial Intelligence on Global Trends. Kemudian untuk poin ketiga mengenai regulasi AI. Nah, yang pertama, seiring berkembangnya AI, banyak negara mulai menerapkan regulasi untuk mengontrol dampaknya terhadap ekonomi. Tentu saja dalam penggunaan AI ini perlu dibuatkan sebuah regulasi sehingga kita masih dapat mengontrol semuanya. Kemudian yang kedua, regulasi AI bertujuan untuk mencegah monopoli data, penyalahgunaan AI, dan diskriminasi algoritma. Dan yang ketiga, beberapa regulasi AI yang mulai diterapkan, misalnya GDPR di Eropa yang mengatur penggunaan data oleh AI. Nah, untuk referensi papernya yaitu yang berjudul Artificial Intelligence Trends and Future Scenarios. Selanjutnya, tren AI di dalam teknologi. Nah, untuk dalam teknologi ini ada 3 poin. Yang pertama, AI generatif ya. AI generatif menggunakan model seperti ChatGPT, DALL-E, dan Stable Diffusion untuk masukkan teks, gambar, video, atau kode secara otomatis. Ini ChatGPT ya sudah umum sekali di kalangan, khususnya kita kalangan mahasiswa, dapat membantu beberapa pelajaran gitu dalam mengajarkan tugas ataupun kuis gitu. Kemudian yang kedua, digunakan di berbagai sektor seperti pembuatan konten digital, game, desain grafis, dan pendidikan. Ini juga sudah kita menggunakan AI generatif. Dan yang ketiga, tantangan utama adalah validitas informasi yang dihasilkan dan potensi penyalahgunaan dalam defect dan disinformasi.
Ini juga menjadi salah satu tantangan bagi pengguna AI ya, sehingga data-data yang dikeluarkan oleh AI atau yang diberikan itu perlu kita validasi kembali. Nah, sebagai paper referensinya yaitu yang berjudul Emerging Trends and Innovation in AI and Data Science. Dan yang kedua, quantum computing ya. Quantum computing adalah teknologi baru yang dapat memproses data jauh lebih cepat dibanding komputer tradisional. Kemudian AI akan menjadi lebih cerdas karena komputasi kuantum dapat melatih model machine learning dalam waktu yang jauh lebih singkat. Dan yang ketiga, poin yang didapat dari ini, saat ini masih dalam tahap awal, namun di masa depan AI yang didukung komputasi kuantum akan menggunakan dalam penelitian ilmiah, keuangan, dan kesehatan. Sebagai referensi papernya yaitu The Future of Artificial Intelligence, Trends and Prediction. Kemudian yang ketiga, Deep Learning. Deep Learning adalah cabang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural networks untuk memproses dan memahami data secara lebih mendalam. Kemudian Deep Learning digunakan dalam pengenalan suara ya, atau Siri, Google Assistant, deteksi wajah, analisis data kesehatan, mobil otonom. Kemudian yang ketiga, semakin banyak data yang digunakan, semakin akurat model deep learning dalam memprediksi atau mengklasifikasikan informasi. Sebagai paper referensinya itu yang berjudul AI Unleashed, Pioneering Trends and Future Direction. Kemudian yang ketiga, tren AI di dalam pendidikan. Nah, untuk tren AI dalam pendidikan ini saya mengambil 3 poin. Yang pertama, AI dalam pembelajaran. AI memungkinkan pembelajaran yang dipersonalisasi dengan menyesuaikan materi berdasarkan gaya belajar siswa. Kemudian teknologi adaptive learning dapat mengidentifikasi kelemahan siswa dan memberikan materi tambahan yang sesuai. Dan yang ketiga, contoh platform yang berbasis AI yaitu Khan Academy, Coursera, dan Duolingo yang menyesuaikan pembelajaran berdasarkan performa pengguna. Ini tentu saja AI sangat membantu dalam proses pembelajaran ya. Sebagai paper referensinya itu yang berjudul AI and the Future of Digital Learning. Kemudian poin kedua, AI dalam evaluasi. AI dapat memeriksa tugas dan ujian secara otomatis. Ini juga dapat menghemat waktu guru dan meningkatkan objektivitas penilaian. Kemudian teknologi seperti Natural Language Processing atau NLP digunakan dalam penilaian esai otomatis. Kemudian yang ketiga, AI dapat memberikan feedback secara instan kepada siswa, mempercepat pembelajaran. Untuk paper referensinya yaitu An Empirical Study on AI in Higher Education. Kemudian poin ketiga yaitu tantangan dan peluang ya. Tentu saja dalam penggunaan AI dalam pendidikan juga akan terdapat beberapa tantangan dan peluangnya. Yang pertama, peluang. AI meningkatkan efisiensi dalam pembelajaran dan evaluasi. Kemudian memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas melalui pembelajaran online. Dan yang ketiga, membantu siswa berkebutuhan khusus melalui AI asisten belajar. Itu untuk peluang yang didapatkan ya menggunakan AI dalam pendidikan. Kemudian untuk tantangan sendiri, yang pertama, tidak semua sekolah atau universitas siap mengadopsi AI dalam pembelajaran. Kemudian potensi ketidakadilan akses teknologi bagi siswa dari latar belakang ekonomi rendah. Dan yang ketiga, etika dan keamanan data siswa menjadi perhatian utama dalam penerapan AI. Itu untuk tantangannya ya. Kemudian untuk paper referensinya yaitu AI dan the Future of Digital Learning. Terus selanjutnya, tren AI di dalam keamanan. Tentu saja AI juga dapat digunakan dalam bidang keamanan ya. Yang pertama, contoh AI dalam militer, strategi dan pengambilan keputusan. Nah, di sini AI dapat digunakan dalam pengolahan data intelijen untuk mendeteksi ancaman yang lebih cepat. Dan kemudian sistem pertahanan berbasis AI memungkinkan penggunaan drone otonom dan senjata pintar. Dan yang ketiga, AI membantu simulasi strategi perang, analisis risiko, dan perencanaan taktis. Ini juga dapat membantu ya dalam keadaan darurat gitu, sehingga dalam keamanan negara dapat dilakukan secara lebih cepat dan lebih efisien. Untuk paper referensinya yaitu yang berjudul Artificial Intelligence Potential Trends in Military ya, yang dimana AI meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengambilan keputusan dalam operasi militer. Kemudian yang kedua, AI dalam keamanan siber atau deteksi dan pencegahan keancaman. AI digunakan untuk mendeteksi serangan siber lebih cepat dan akurat dibanding metode tradisional. Ini sudah jelas ya karena AI didukung dengan kecepatan. Kemudian machine learning membantu mengidentifikasi pola serangan dan mencegah kebocoran data. Dan yang terakhir,
Perusahaan besar menggunakan AI untuk enkripsi data, sistem autentikasi biometrik, dan firewall pintar. Nah, untuk paper referensinya yaitu The Future of Artificial Intelligence, Trends and Prediction, yang dimana AI dapat menganalisis ancaman siber dalam hitungan detik dan mencegah serangan sebelum terjadi. Kemudian selanjutnya yaitu tren AI di dalam inovasi masa depan ya. Yang pertama, AI dan IoT ya. AI dan IoT atau Internet of Things semakin terintegrasi dalam perangkat pintar untuk meningkatkan efisiensi dan otomatisasi. Ya, contoh penerapannya yaitu ada smart home, yang dimana smart home ada Google Home, ada Alexa, kemudian kendaraan otonom, dan sistem kesehatan berbasis AI. Dan yang ketiga, AI dalam IoT memungkinkan pemantauan real time dan analisis data besar secara otomatis. Untuk paper referensinya yaitu Emerging Trends and Innovation in AI and Data Science, di mana AI dan IoT memungkinkan transformasi industri, rumah pintar, dan kota cerdas. Kemudian yang kedua yaitu Artificial General Intelligence atau AGI. Artificial General Intelligence adalah AI yang mampu berpikir dan mengambil keputusan seperti manusia. Kemudian AGI dapat memahami, belajar, dan beradaptasi dengan berbagai tugas tanpa pelatihan khusus ya. Kemudian saat ini AGI masih dalam tahap penelitian, tetapi di masa depan bisa digunakan dalam robotika canggih, riset ilmiah, dan eksplorasi luar angkasa. Dan kemudian resiko utamanya dari AGI tersebut, AGI bisa menjadi terlalu otonom dan sulit dikendalikan jika tidak memiliki batasan etika yang jelas. Untuk sebagai paper referensinya yaitu The Future of Artificial Intelligence, Trends and Prediction, yang dimana AGI memiliki potensi besar tetapi perlu regulasi dan etika yang kuat. Nah, untuk gambaran MindMapnya sendiri, di sini kita dapat melihat ya, saya menggambarkannya seperti akar pohon, yang dimana yang jadi main utamanya yaitu artificial intelligence. Kemudian ada berbagai cabang, yaitu dari yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, AI dapat membantu dalam berbagai sektor ya. Ada sektor industri, pendidikan, inovasi, keamanan, dan teknologi. Serta di dalam cabang-cabang itu juga memiliki cabang yang lain ya, seperti teknologi, itu contohnya dalam AI generatif, quantum computing, dan deep learning. Kemudian dari keamanan ada dalam bidang militer dan keamanan siber, dan yang lainnya seperti terlihat dalam mind map ini. Berikutnya ada beberapa kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil literatur review yang telah dilakukan ya. Yang pertama, AI terus berkembang dan berperan dalam berbagai sektor ya. AI telah menjadi teknologi kunci dalam industri, pendidikan, keamanan, dan inovasi. Kemudian tren terbaru menunjukkan bahwa AI semakin otonom, cerdas, dan terintegrasi dengan sistem lain. Dan perusahaan, institusi pendidikan, dan pemerintah semakin mengadopsi AI untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dan yang kedua, AI dapat membuka peluang besar dalam inovasi teknologi ya, seperti AI generatif mengubah cara manusia berinteraksi dengan informasi dan media digital. Kemudian quantum computing diperkirakan akan membawa revolusi dalam kecepatan pemrosesan AI. Dan deep learning dan IoT memungkinkan otomatisasi dan lebih canggih dari berbagai sektor. Dan yang ketiga yaitu beberapa tantangan dan risiko yang harus dihadapi. Nah, regulasi AI memang sangat diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan teknologi dalam perang, kejahatan siber, dan privasi data. Kemudian kesenjangan akses juga terhadap AI masih menjadi masalah terutama di negara berkembang. Dan yang terakhir, AI masih menghadapi tantangan dalam etika, keamanan, dan kontrol atas sistem yang semakin cerdas. Nah, berikut adalah 10 paper referensi yang saya gunakan dalam literatur review ini. Dapat dilihat ya berdasarkan judul. Kemudian untuk paper summary-nya juga telah saya lampirkan pada tugas minggu sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.